Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Ardia Gita Pramesti dengan NPM D1E021042. Saya akan jelaskan tentang pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana di kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan seperti menghormati sesama pemeluk agama, hidup rukun, tidak mengolok-olok agama orang lain, dan tidak memaksa orang lain untuk menganut agama yang kita anut. Berikut adalah contoh video pengamalan sila pertama di kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh kecil dari toleransi sesama umat manusia. Perbedaan ras, suku, dan agama tidak menyurutkan seseorang untuk tetap saling menolong, menghargai sesama umat manusia, saling menghormati setiap agama, seperti bunyinya sendiri. Bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana maknanya semua tetap sama di hadapan Tuhannya mereka masing-masing. Yang hanya bisa kita lakukan hanyalah saling tolong menolong dan menghargai sesama makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Gilbert Tambunan dengan NPM D1E021054. Di sini saya akan menyampaikan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan seperti gotong royong, mendonorkan darah, dan membantu korban bencana. Yang ketiga, mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban seluruh manusia. Berikut adalah contoh video pengamalan nilai Pancasila, khususnya nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab pada kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh kegiatan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab pada kehidupan sehari-hari. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menolong orang yang kesusahan, dan kita juga harus menghargai hak orang lain dan tidak boleh merebut atau merenggut hak orang lain. Perkenalkan, nama saya Reska Suci Pratama dengan NPM D1E021014. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai pengamalan Pancasila sila ketiga. Terdapat 5 contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tidak membedakan antara ras, suku, agama, dan budaya satu sama lain. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain. Kelima, mencintai produk dalam negeri. Berikut contoh video pengamalan Pancasila sila ketiga.
Persatuan Indonesia bukan mengenai keyakinan mana yang menjadi mayoritas kemudian menjadi prioritas, melainkan ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan setiap pemeluknya untuk saling menghargai keyakinan yang ada, berbudi pekerti terhadap setiap manusia tanpa harus memandang identitas. Keberagaman yang ada di Indonesia, perbedaan yang ada di Indonesia memiliki potensi besar dalam merajut sebuah persatuan. Menjunjung tinggi rasa persatuan sebagai hak dan kewajiban bersama. Bertindak dan berperilaku luhur untuk mencerminkan masyarakat yang adil pada keberagaman yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Friandito Anansyah, NPMD 1E 021046, akan memberikan contoh mengenai pengamalan nilai Pancasila pada sila keempat. Pengamalan yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, kedua mendengarkan pendapat orang lain, ketiga tak mementingkan diri sendiri, keempat memilih bermusyawarah mengatasi masalah baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, kelima menghormati hak dan kewajiban yang lain. Berikut contoh video pengamalan nilai Pancasila pada sila keempat. Berikut pengamalan Pancasila pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita harus melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah dan persoalan pada lingkup pertemanan kita. Kita juga harus mendengarkan pendapat teman kita maupun orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka. Saya Warnasi dengan NPM D1E02101058 akan menjelaskan mengenai pengamalan sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamalkannya dengan cara bergotong royong, giat belajar dan tidak bergaya hidup yang boros, menghargai hasil karya orang lain, menghormati orang lain tanpa memandang statusnya, dan tidak menggunakan hak milik untuk merugikan orang lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadinya, apalagi melakukan penghinaan terhadap masyarakat. Contohnya dengan bergotong royong, menghargai orang lain tanpa memandang status, menghargai hasil karya orang lain, belajar dengan tekun, dan tidak merusak fasilitas umum.